Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, untuk PJJ hari ini kita akan mulai, yaitu bab berikutnya setelah ulangan harian 1 selesai. Yang belum mengumpulkan silakan segera mengumpulkan dan mengerjakan ulangan harian di tim. Kemudian untuk yang bab 2 yang akan kita pakai untuk PTS nanti adalah penilaian tengah semester, yaitu Pitagoras dan bangun ruang sisi datar, maka harus selesai itu dulu. Oke, anak-anak, untuk tujuan hari ini kita akan supaya bisa mengenali apa bangun ruang sisi datar, kemudian bagaimana mencari volume, kemudian bagaimana mencari masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Untuk kali ini silahkan yang sudah punya LKS dibuka halaman setelah lingkaran gitu ya, tempatnya bab 9. Baik, untuk hari ini saya jelaskan dulu mengenai bangun datar, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang tentunya adalah suatu tempat yang bisa dipakai untuk wadah, gitu. Hubungannya dengan volume itu bangun ruang. Baik, kemudian yang sisi datar itu apa saja? Bangun ruang sisi datar itu sisinya yang datar-datar. Apa yang kamu ketahui, misalnya kubus ada, balok, kemudian limas, prisma, trapesium, apa? Kok trapesium? Ya, alasnya trapesium dan parallelepipedum. Itu bangun ruang sisi datar. Lah, bangun ruang sisi lengkung apa ya, nanti di kelas 9, yaitu contohnya misalnya tabung, kemudian kerucut, kemudian bola, itu sisi lengkung, tapi itu di kelas 9. Baik, untuk materi yang pertama adalah kubus dan balok. Di kubus dan balok itu yang perlu kamu ketahui, ini sudah ada semua keterangan-keterangan yang ada. Tolong dibaca sendiri. Misalnya di dalam kubus itu sisinya ada 6, mana A, B, F, E dan seterusnya, itu ada A, B, C, D, itu sisi penutup, artinya dinding penutup itu. Kemudian balok juga sama. Kemudian diagonal lah, diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi itu yang mana? Diagonal sisi itu misalnya ini kan A, B, F, E kan sisi, maka ditarik ke B, ini ada satu garis, yaitu dinamakan apa namanya, diagonal sisi. Kemudian kalau diagonal ruang itu seperti ini. Nah, ini HB ini diagonal ruang. Lah, ini apa? Ini yang diarsir ini, adalah diagonal bidang. Jadi bidang diagonal dan diagonal bidang itu beda. Diagonal bidang itu kalau ketika kita dari H ke B ini merupakan diagonal ruang atau diagonal bidang ini. Jadi intinya bidang diagonal itu belabak sehingga ngaling-ngalingnya antara A, B, G, F. Satu lagi apa? Contoh ini E, ini apa namanya, C, D, E, apa ini? Tidak ada F mungkin ya. Ini. Kemudian model kerangkanya ya seperti ini, kerangka itu pembuat, artinya ragangan untuk membuat, itu namanya kerangka. Nah, sekarang masuk ke luas permukaan kubus dan balok. Luasnya apa? Luasnya kalau kubus itu kan sisi kali sisi luasnya, maka di sini ada 6 sisi, 1 2 3 4 5 6, itu berarti nanti 6 kali A kuadrat. Ini luasnya. Kalau permukaannya luas permukaan balok apa? Luas permukaan balok ya sama, tapi karena ini baloknya kan yang kembar, dindingnya panjang lebar, itu ada dua macam, lebar tinggi itu ada sini dan sini, kemudian tutupnya ada dua, maka ini dua panjang lebar tambah dua panjang tinggi tambah dua lebar tinggi ini. Kemudian volume kebus ya alas kali tinggi, A kali A. Apa kalau yang baloknya PLT ini untuk yang lain tolong dipelajari sendiri. Kemudian nanti untuk soal-soalnya nanti akan saya jelaskan kemudian hari. Yang penting kamu tahu gambarannya dulu. Lah, kalau prisma apa? Prisma itu adalah kalau tutup atas dan tutup bawah itu sama, itu namanya prisma. Nah, ini prisma, ini juga prisma. Ini apa ini kalau diginikan prisma, Pak, kok enggak limas? Nah, ini
pertanyaannya. Kalau limas sebagaimana, kalau ini didatarkan maka ini pokoknya semua bangun yang ada tutup atas dan tutup bawahnya sama itu dinamakan dengan prisma, termasuk kubus dan balok itu juga prisma. Ini tolong dibaca sendiri ya, karena waktunya tidak. Nah ini titik-titiknya di sini, titik-titiknya nanti di situ, kemudian diabsenkan Pak Joko. Nah, ini kalau nggak bisa tanya. Volume prisma ya setengah apa nek volume prisma itu. Volume prisma itu sama alas kali tinggi sebenarnya ya. Alas kali tinggi. Luas ABCD, nah ini ABCD ini kali tinggi itu prisma. Itu kemudian ini juga hanya ditidurkan gitu, ditidurkan. Nah ini limas. Sekarang limas. Nah, bagaimana keadaan limas? Pengertian limas. Limas itu adalah bangunan dibatasi oleh segi banyak. Nah, ini segi banyak itu maksudnya alasnya segi banyak, kemudian duri segitiga, pasti itu. Kemudian bisa dicari, dibaca-baca sendirilah. Kemudian jaringan limas, nah ada seperti ini. Mana tinggi limas? TO, jangan TE. TE itu bukan tinggi limas, yang tinggi limas adalah TO. Ini jaring limas itu luas permukaan. Nah luas permukaan ya ini segitiganya, kalau ini ada 4 kali luas segitiga, kemudian ditambah alasnya. Ini apa alasnya? Kalau persegi ya persegi, kalau persegi panjang ya persegi panjang itu. Kemudian untuk volume limas itu ya sepertiga lah ini prosesnya. Ini dari bentuk apa namanya, bentuk kubus itu akan menjadi ini limas segi 4 beraturan, itu akan menjadi, kalau misalnya ini volume ini kamu isikan ke sini maka 3 kali baru penuh, maka sepertiga luas alas kali tinggi, itu volume limas. Nah ini juga ada contohnya AB itu berapa? AB 10, BC 6, OT 12, tinggal mengalihkan aja gitu. Ngaten nggih anak-anak. Mohon untuk belajar sendiri karena ini masih PJJ. Pak Joko menunggu dari jauh. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.